Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya, Ibu Lydia, di channel pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10 MIA dan IIS. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menggambar grafik fungsi nilai mutlak ya. Jadi sebelum kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak linear atau variabel, kita belajar menggambar grafik fungsi nilai mutlak terlebih dahulu. Oke, sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, sebagaimana pembelajaran kita sebelumnya, bahwa nilai mutlak suatu fungsi akan selalu bernilai positif, ya. Sebagaimana definisinya, seperti ini definisinya ya. Semoga kalian bisa ingat dan bisa selalu hafal. Jadi, nilai mutlak X itu akan sama dengan X. Ini akan sama dengan X jika X-nya lebih besar daripada 0. Nilai mutlak X akan sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kalau kita misalkan ya, kita contohkan fungsi nilai mutlak X min 5. Nih, kalau kita definisikan sesuai definisi yang ini, maka definisinya akan menjadi 2 ya. Nilai mutlak X min 5 akan sama dengan X min 5 untuk X lebih besar atau sama dengan 5. Bu, X lebih besar sama dengan 5 ini dapat dari mana? Nah, dapat dari sini ya, X min 5, karena fungsinya adalah X min 5 kan? X min 5 lebih besar daripada 0. Kemudian kita sederhanakan hingga dapatlah X lebih besar sama dengan 5. Kondisi yang kedua, nilai mutlak X min 5 itu akan sama dengan min X min 5 untuk X kurang dari 5. Begitu. Coba deh sekarang kita cari untuk X lebih besar atau sama dengan 5. Kita ambil ya suatu X lebih besar atau sama dengan 5. Misalnya X sama dengan 6. Oke? Nah, maka penyelesaiannya pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas ya, yang X min 5. Sehingga untuk X sama dengan 6, Fx-nya sama dengan X min 5, kemudian X-nya kita ganti dengan 6 ya, sehingga menjadi 6 kurang 5 sama dengan 1. Sekarang kita cari yang kondisi kedua, X kurang dari 5. Kita ambil suatu X kurang dari 5, misalnya X sama dengan min 1 ya. Kita ambil sembarang aja nih. Maka penyelesaiannya pakai yang di bawah ya. Kondisinya pakai yang di bawah, sehingga untuk X sama dengan min 1, Fx-nya sama dengan min X min 5 tuh ya. Nah, min 1-nya kita masukkan ke X hingga menjadi min 1 min 5 sama dengan min 6 sama dengan 6. Nah, jadi terbukti ya, nilai mutlak suatu fungsi akan selalu bernilai positif ketika kita ambil X-nya kondisi yang pertama ya, X-nya lebih besar atau sama dengan 5, maka hasilnya 1, positif ya, udah jelas ya. Sekarang kita ambil X yang kurang dari 5, misalnya negatif nih, kita ambil bilangannya X sama dengan min 1, tapi hasilnya tetap 6, tetap positif. Jadi nilai mutlak suatu fungsi akan selalu bernilai positif. Sekarang bagaimana sih grafiknya Fx sama dengan X min 5 tadi? Atau secara umum ya, bagaimana sih grafik fungsi nilai mutlak yang katanya selalu positif tadi? Bukan katanya ya,
terbukti sudah bahwa suatu fungsi dari nilai mutlak itu nilainya akan selalu positif. Sekarang kita akan berusaha menggambar grafik fungsi nilai mutlak X min 5 ya. Nah, ini kita tulis dulu ya definisinya fungsi nilai mutlak X min 5 tadi. Yang pertama kondisinya ini, yang kedua kondisinya ini. Nah, cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak itu ada dua ya, dua langkah. Yang pertama, mensubstitusikan nilai-nilai X pada fx, pada fungsinya. Jadi kita substitusikan nilai-nilai X-nya ke fungsi nilai mutlak X min 5. Kita bikin tabel ya. Tabelnya ada berapa kolom nih? Ada 8 kolom. Nah, untuk kolom yang pertama kita isi X ya, Y, dan X, Y. Ada yang masih ingat bagaimana cara menggambar grafik fungsi aljabar ya? Nah, sekarang kita belajar menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, di sini ada 7 kolom ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu biasanya menggambar menggunakan 7 kolom. Kalau misalnya kalian mau lebih, silahkan ya. Ini sekedar contoh. Nah, ada tengah-tengahnya nih. Kita lihat bahwa X-nya kan lebih besar atau sama dengan 5. X-nya kurang dari 5. Berarti patokannya itu adalah 5 ya. Tengah-tengahnya adalah 5. Sehingga di tengah ini kita tulis angka 5 untuk X-nya. Selanjutnya di sisi kirinya dan kanannya kita isi angka-angka yang lain. 4, 3, 2. Kemudian di sebelah kanannya 6, 7, 8. Ini adalah X-nya yang akan kita substitusikan pada fungsi X min 5. Untuk X sama dengan 2 ya, kita dari kiri dulu. Untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 itu adalah kurang dari 5, sehingga kita pakai yang kondisi kedua. Maka Y sama dengan min X min 5. X-nya kita ganti dengan 2 menjadi min 2 min 5 sama dengan min 3 sama dengan 3. Sehingga untuk X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Lalu kita tuliskan 3 di situ ya, di kolom Y-nya. Kemudian kita tuliskan juga 2,3 di kolom X, Y. Ini bukan kolom, baris ya maksudnya ya. Baris pertama itu untuk X, baris kedua untuk Y, baris ketiga untuk X, Y. Begitu. Lanjut. Untuk X sama dengan 3 ya. Nih, kolom yang kedua. X sama dengan 3, maka ini masih menggunakan kondisi yang kedua ya, kondisi yang ini. Y sama dengan min, langsung aja ya. X-nya kita ganti dengan 3. 3 min 5 sama dengan min 2 sama dengan 2. Jadi untuk X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Sehingga langsung saja kita tuliskan di sini di baris Y ya 2 ya. Kemudian X, Y-nya jadi 3,2. Gitu. Ini ya. Lanjut sekarang 4. Nah, selanjutnya 4 ya. Untuk X sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 ini masih kurang dari 5 ya. Kita masih menggunakan definisi atau kondisi yang kedua. Maka Y sama dengan min 4 min 5 sama dengan min 1 sama dengan 1. Kita tuliskan di baris Y 1. Kemudian X, Y-nya adalah 4,1. Lanjut. Untuk X sama dengan 5. 5 itu ini ya, kita udah pakai kondisi yang di atas. Karena X lebih besar atau sama dengan 5. Maka memenuhi nih untuk definisi atau kondisi yang
yang atas. Sekarang untuk X sama dengan 5, maka kita pakai X min 5, tidak lagi min X min 5 ya. Maka Y sama dengan 5 min 5 sama dengan 0, sehingga kita tuliskan di baris Y 0 dan X, Y nya 5,0 ya. Lanjut, untuk X sama dengan 6. Nah, ini juga kita menggunakan kondisi yang pertama, karena X sama dengan 6 itu lebih besar daripada 5. Maka Y sama dengan 6 min 5 sama dengan 1. Kita tuliskan di sini 1, kemudian X, Y nya berarti 6,1. Selanjutnya, untuk X sama dengan 7, maka Y sama dengan 7 min 5 sama dengan 2. Kita tuliskan 2 di sini. Kemudian 7,2. Terakhir, untuk X sama dengan 8, maka Y sama dengan 8 min 5 sama dengan 3. Kita tuliskan di sini 3 dan 8,3. Begitu ya. Jadi biasanya Ibu membuat kolomnya itu 7. Jadi 3 untuk sebelah kiri angkanya, 3 untuk sebelah kanan, dan tengah-tengahnya itu adalah yang merupakan definisinya ya. Kalau ini kan X lebih besar atau sama dengan 5, X kurang dari 5, berarti kita tulislah di tengah 5. Selanjutnya itu adalah angka-angka deretannya. Oke, paham ya? Sampai sini. Kemudian ini kan langkah yang pertama ya, mensubstitusikan nilai-nilai X pada fungsi nilai mutlak. Nanti kita mendapatkan X, Y ya, mendapatkan X, Y ada 2,3, 3,2, 4,1 dan seterusnya. Nah, titik-titik X, Y ini kemudian akan kita tuliskan ke grafik fungsi ya. Langkah yang kedua adalah menulisnya salah ya, ini harusnya menuliskan titik-titik X, Y ke grafik fungsi. Nah, nih ini tabel yang tadi ya, biar kita bisa melihat X, Y nya, titik-titiknya. Nah, sekarang kita gambar titik-titiknya ya di grafik fungsi. Yang pertama adalah 2,3. Nah, sehingga kita beri titik di sini. Selanjutnya 3,2, sehingga kita beri titiknya di sini. Kemudian 4,1, maka kita beri titiknya di sini ya. Selanjutnya 5,0, kita beri titiknya di sini. Kemudian 6,1, kita beri titiknya di sini ya. 7,2, kita beri titiknya di sini. 8,3, maka kita sesuaikan dan kita beri titiknya di sini ya. Nah, selanjutnya titik-titik ini tadi kita hubungkan dengan garis ya. Kita hubungkan dengan garis. Ini kita menggambar garisnya. Nah, jadilah grafik fungsi nilai mutlak dari X min 5. Nah, demikian tadi cara menggambar grafik fungsi ya. Bagaimana cara menuliskan titik-titik X, Y, kemudian menghubungkannya sehingga jadilah grafik fungsinya seperti ini.
Nah, selanjutnya kita latihan ya. Sekarang ada fungsi nilai mutlak X plus 2 min 2. Kalau kita definisikan menjadi 2 ya. Yang pertama sama dengan X plus 2 min 2. Untuk X lebih besar atau sama dengan min 2. Ini caranya sama kayak tadi ya. Kita ambil X plus 2-nya aja, karena yang di dalam nilai mutlak adalah X plus 2, sehingga di sini dituliskan X lebih besar atau sama dengan min 2. Caranya sama dengan yang contoh nomor 1 tadi. Kondisi yang kedua adalah min X plus 2 min 2 untuk X kurang dari min 2. Sama seperti contoh pertama tadi, yang pertama kita mensubstitusikan nilai-nilai X pada fungsi nilai mutlak X plus 2 min 2 ya. Kita gambar tabel, kemudian XY dan X, Y. Nah, di tengah ini kita tulis min 2 ya, X-nya, karena dia patokannya. Selanjutnya kita urutkan min 2, min 3, min 4, min 5. Min 2, min 1, 0, 1. Untuk X sama dengan min 5, kita urut dari kiri ya. Maka Y sama dengan min X plus 2 min 2. Kita pakai kondisi yang kedua, karena dia kurang dari min 2. Sehingga min 5 plus 2 min 2 sama dengan min 5 plus 2 kan min 3. Min 3 adalah 3, sehingga 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kita tulis 1 di sini, dan X, Y-nya adalah min 5,1. Lanjut ya, untuk X sama dengan min 4. Maka Y sama dengan min X plus 2 min 2 sama dengan X-nya kita ganti dengan 4. Maaf, X-nya kita ganti dengan min 4 sama dengan min 4 plus 2 min 2 sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan di sini 0 dan min 4,0. Lanjut ya, untuk X sama dengan min 3 sekarang. Maka Y-nya sama dengan min X plus 2 min 2 sama dengan min 3 plus 2 min 2 sama dengan 1 min 2 sama dengan min 1. Kita tuliskan lagi di sini min 1. Kemudian X, Y-nya berapa? Ya, min 3, min 1. Lanjut untuk X min 2. Ya, X sama dengan min 2. Kita sekarang pakai kondisi yang pertama, karena dia sudah memenuhi ya, X lebih besar atau sama dengan min 2. Nah, untuk X sama dengan min 2, maka Y-nya sama dengan X plus 2 min 2. Sama dengan, kita masukkan X-nya min 2 plus 2, 0, sehingga 0 min 2 sama dengan min 2. Kita tuliskan di sini, Y-nya sama dengan min 2. X, Y-nya adalah min 2, min 2. Lanjut. Untuk X sama dengan min 1, maka Y sama dengan X plus 2 min 2 sama dengan min 1 plus 2 adalah 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Jadi di sini kita tuliskan min 1 untuk Y-nya dan min 1, min 1 untuk X, Y-nya. Lanjut, untuk X sama dengan 0 ya, selanjutnya. Maka Y sama dengan 0 plus 2 min 2 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Jadi kita tuliskan di sini 0 untuk Y-nya. Kemudian X, Y-nya berapa? 0,0 ya. Dan terakhir untuk X sama dengan 1. Wah. Bismillah. Terakhir untuk X sama dengan 1 ya. Maka Y-nya sama dengan 1 plus 2 min 2 sama dengan 1. Kita tuliskan
Y-nya 1, X, Y-nya 1,1. Ini. Nah, kita sudah menemukan titik-titik X, Y-nya ya sekarang ya. Nah, kemudian titik-titik X, Y ini kita gambarkan di grafik fungsi. Nah, masih menulisnya ya, menuliskan titik-titik X, Y ke grafik fungsi. Nah, ini dia tabelnya yang tadi. Coba kalian gambarkan ya di buku kalian masing-masing titik-titik X, Y tadi. Ini ya, titik-titik X, Y. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi grafik fungsi. Persis seperti contoh pertama tadi ya caranya. Nah, hasil gambar grafik fungsi ini difoto, kemudian dikirim ke WhatsApp grup ya. Ibu tunggu sampai pukul 8 nanti. Oke? Salah tidak apa-apa, karena kita harus berani mencoba. Oke? Yang ada kendala, silahkan japri ibu ya. Kita cari solusi bersama-sama. Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak ya. Semoga sukses dan nanti kita kembali lagi pukul 8. Oke, kiranya demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini ya, khususnya untuk pembelajaran menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini. Ibu tutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.